Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MR yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi dengan Bisa Bincang Inspiratif Sambil Santai. Kali ini kita ditemani oleh Ustadz muda, Ustadz Abdullah Awaludin, yang tentu beliau di masyarakatnya menjadi seorang pengemban dakwah yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan perbaikan, dan lain sebagainya. Kita akan berbincang-bincang santai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kalau lihat Ustadz Abdullah Awaludin ini seger banget, ceria ini. Jadi senyumnya ini membawa keberkahan tentunya mudah-mudahan ini. Karena kalau udah senyum itu kita tabasum sodakoh. Ya, tabasum hukum sodakotun. Nah, kita kali ini membicarakan tentang menyampaikan kebenaran itu tentu tidak mulus ya Ustaz ya. Saya ingin tanya Ustaz, dalam pengalaman Ustaz Abdullah Awaludin itu ketika berdakwah di dalam masyarakat itu apa ya Ustaz yang pernah dialami yang paling vulgar begitu dialami? Ini kita bicara keburukannya dulu ini, tantangannya ini gimana Ustaz? Yang namanya berdakwah pasti ada dua hal yang akan kita hadapi. Pengaruhnya dua. Satu adalah orang yang suka pasti akan membela dan menerima. Yang kedua adalah orang yang nggak suka. Sebaik apapun kita menyampaikan dan kebenaran apapun yang kita sampaikan, tetap dia nggak akan mau menerima. Kanjeng Nabi aja gitu ya. Apalagi kita. Kanjeng Nabi itu sebutannya gelarnya Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan ketika mengumpulkan keluarganya itu dan ditanya, saya dikumpulkan untuk apa? Saya sampaikan bahwa di Bali itu ada pasukan. Apakah engkau percaya? Percaya. Tapi ketika saya diperintah oleh Allah menjadi Rasulullah, ternyata marah-marah luar biasa gitu ya. Jadi ketika berdakwah itu kira-kira Ustaz Awaludin yang pernah dialami yang paling buruk sampai di mana? Yang paling buruk untuk zaman saat ini kelihatannya nggak sebanding lah kalau dibandingkan dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin hanya ujaran kebencian atau mungkin hal-hal yang cemoohan, hal itu sudah biasa lah dalam berdakwah. Belum sampai diancam berbunuh ya. Diancam dibunuh, apalagi mau ditantang, diajak hal-hal yang seperti itu kan nggak sampai. Jadi itu hal yang biasa, dan kalau kita pahami maka itu adalah suatu hal yang niscaya. Jadi ketika kita mengajak orang pasti resikonya dua. Ada dua. Menerima atau menolak. Dan menolak itu biasa aja. Sampai kemudian mungkin saya pernah dengar Ustaz. Jadi pernah itu ada teman yang ngimami masjid, bareng kemudian diancam kalau caranya seperti itu nanti tak siram karo banyu kocan. Belum sampai begitu ya? Belum sampai. Iya. Jadi kuncinya harus memahami bahwa setiap penyampaian itu dua reaksi, yaitu diterima atau ditolak. Dan terus siap untuk kemudian dihadapi gitu ya. Oke, ada pesan apa untuk pemirsa? Untuk sobat MR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini, dalam bahasa Jawanya ojo dikepiah uyah. Artinya dalam berdakwah orang memandang yang dakwah itu dan yang keluarganya pendakwah harus baik semuanya. Padahal contoh dari para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu semuanya adalah tantangan, dan justru tantangan itu datang dari dalam sendiri, dari dalam keluarga. Maka sampai Allah sampaikan kepada kita dalam firman-Nya surat At-Tahrim ayat yang ke-10, Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalal ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila tadkhulan nar ma'a dakhilin. Contoh orang yang buruk
yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasulnya adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Sekalipun mereka berada di bawah pengawasan seorang Nabi dan Rasul yang taat kepada Allah, tetapi istrinya tidak mau taat. Maka dikatakan oleh Allah, wa qila dakhulana rama'at dakhilin. Masuklah kamu berdua, wahai istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk di dalamnya. Masya Allah. Padahal dari keluarga dekat. Dari keluarga istrinya. Insya Allah. Betul-betul. Apalagi kisah-kisah yang lain. Nabi Yusuf, siapa yang membenci? Saudara-saudaranya sendiri. Jadi kalau membenci kan berarti dia dalam keburukan. Dalam keburukan. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW, orang yang paling baik di muka bumi ini, siapa yang membenci? Keluarganya, paman-paman. Tapi tidak semua paman. Tidak semua paman. Oleh sebab itu, sahabat MR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang masalah kehidupan dunia, tentu baik dan buruk itu sudah berdampingan. Nah, jadi semua diciptakan oleh Allah itu sudah berpasang-pasangan. Iya, berpasang-pasangan. Ada yang baik, pasti ada yang buruk. Nanti kalau baik semuanya, wah, buruk semuanya tambah repot kan gitu. Nah, ada kaya, ada miskin, ada siang, ada malam, utara, selatan, timur, barat, itu sudah berpasangan. Tapi mereka ketika memilih keburukan itu karena pilihannya dia sendiri. Gitu. Karena pilihannya dia sendiri, sudah tahu dan sudah diajarkan. Sekarang kalau dalam hal dikatakan saya belum dapat hidayah, karena memang nggak mau mencari hidayah, mau mengambil hidayah itu untuk bagi pegangan, gitu. Iya betul-betul. Saya kan pernah diskusi sama orang, ya kan Allah sudah menciptakan siang malam, orang baik, orang buruk. Orang buruk itu memang gaweannya Gusti Allah, gitu. Gak ada yang seperti itu. Gitu. Padahal dia sudah dibekali akal untuk dengan akal itu membedakan mana yang baik dan mana buruk. Baik menurut siapa? Ya tahu Allah menunjukkan bahwa ya Al-Quran dan As-Sunnah itu. Mestinya seperti itu. Jadi jangan digebiah uyah, jangan di generalisasi namanya. Generalisasi bahwa kemudian keluarga pengemban dakwah itu harus kemudian baik semua, dan itu bikin lahan dakwah dalam sebagai seorang pengemban dakwah. Oke, sobat MR yang dimuliakan Allah, hari ini luar biasa. Kita tetap penampilannya kok sama seperti kemarin. Karena memang temanya tema dakwah ini. Jadi sama beliau yang berkecimpung dalam dakwah, maka kita mengangkat tema dakwah dan bagaimana rinciannya, suka dukanya dalam berdakwah itu. Dan pemirsa bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan ini dan bisa mengambil inspirasinya ya. Harapannya ini channel digunakan untuk inspirasi bagi kita semua, manfaatnya untuk kita semua. Dan jika ada sesuatu silahkan komentar di bawah channel ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih baik. Insya Allah kita akan bertemu lagi Ustaz di tema-tema yang lain. Mudah-mudahan Ustaz Abdullah Alauddin bisa menyempatkan waktu, dan ini memang kesempatan bagus ini kita baru bertemu ini, langsung tak borong aja untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa ketika kita dalam menjalani hidup kadang dianggap hidup itu ya biasa-biasa saja, tetapi mengalir kayak seperti air itu. Iya, justru nanti ketika dalam kematian kita akan menjadi sesuatu, hidup itu adalah sesuatu yang luar biasa. Penyesalannya, jangankan sampai di akhirat, di alam kubur saja penyesalannya luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kala inha kalimatun wa qailuha wa mi wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika salah seorang di antara mereka mati dikarenakan pada waktu hidupnya tidak mau taat kepada Allah, kufur kepada Allah, maka apa yang terjadi? Qala rabbirji'un. Mereka minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ya Allah untuk hidup lagi. Kembalikan aku ya Allah, kasih kesempatan walaupun hanya sebentar. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa dia kepingin untuk kembali hidup lagi? Padahal sudah mati. Padahal pada waktu hidup dia nggak mau diingatkan, meremehkan. Nah, maka ketika qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku kepingin melakukan amalan-amalan yang baik yang telah aku tinggalkan.
Apa jawab Allah? Kalah, ora iso. Nggak bisa. Inna kalimatun wa qailuha. Apa sing diomongno iku cuma hanya sekedar omongan saja, omong kosong. Kalaupun dikasih kesempatan oleh Allah kembali lagi hidup di dunia, belum tentu dia akan melakukan amalan-amalan yang baik yang direncanakan pada waktu dia sudah mati. Subhanallah. Ini Maka pelajaran inilah yang luar orang-orang biasa. yang kufur, yang ingkar kepada Allah. Allah sampaikan pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-6, Allah sudah sampaikan, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang kufur, ingkar kepada Allah, diingatkan atau tidak diingatkan sama saja bagi mereka. Ya, Tidak akan beriman, tidak akan mau menerima hidayah. Padahal hidayah sudah disampaikan, petunjuk sudah diajarkan. Tapi kenyataannya memang seperti itulah orang. Luar biasa, hari ini kita mendapatkan pencerahan Sobat MR. Paling tidak kita masih hidup, masih bernapas, maka jangan sampai kita menyesal. Ketika sudah dipanggil oleh Allah, kita menyesal. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mau kembali lagi, tidak akan bisa. Manfaatkan sewaktu manfaatkan. masih hidup. Oke, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.